pertama betul-betul mendidih, ya. Jangan mendidih pinggirannya doang, pinggirannya ke tengah itu ya, sampai mendidih betul-betul, baru masukin, ya. Hitung dengan alarm 3 menit, lebih 1 menit, lebih 2 menit, 10 detik nggak apa, 3 menit, 10 detik nggak apa. Ya, jadi ini, ya. Kemudian kalau yang misalkan yang keluarga yang keras dan lembek, ya sekitar 4 menit, 4 menit berapa detik, itu tadi ya. Jadi kalau mau keras ya tadi redam ya, kuningnya tetap mengkilat, ya. Itulah tadi. Kalau dia mati hitam warna di kulitnya, itu artinya proteinnya habis. Nanti memakan sampah semua. Ya, ini satu contoh. Kemudian yang kedua, ada contohnya seperti saya mau buat gado-gado. Betul? Mau buat gado-gado, potong sayurnya, kacang panjang, kacang kangkung, ya. Nanti saya siapin panci, masukin, kasih air, kasih garam, kemudian cetek, bunyi apa? Kompornya, sampai dia mendidih, ya. Sampahnya kita makan, belum, saripatinya kita buang. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa tadi saya bilang sampahnya kita makan, airnya kita buang, saripatinya tadi? Saya maunya airnya aja saya minum. Jadi kan saripati sehat saya. Ya. Kenapa? Saya bilang tadi. Syaratnya gimana? Yang benar ada apa? Syaratnya bagaimana? Kenapa? Jadi direbuskan dulu, air itu direbuskan dulu sampai dia mendidih, ya. Sayuran tadi masukkan 1 menit bahkan 2 menit kurang itu diangkat, ya, ditiriskan, siram dengan air dingin, dia bling-bling, dia akan hidup kelihatan. Dan ketika kita makan berbunyi, betul, kelihatan mentah. Itulah yang sebenarnya. Itulah makanan yang sehat. Ya, tahu kan? Ini sepintas, tapi ini ilmu, ini pembelajaran ini. Ya itu tadi saya bilang, kalau saya hampir 10-15 sekolah SMK di Indonesia sudah militer, ya, standarnya jauh dari api dengan pangannya, ya, jauh sekali. Jadi tadi tidak higienis, bahkan pakaian ini dan tidak betul-betul ini. Kalau kita di sana, ya tadi, saya punya pisau ini tidak semua saya bawa. Waktu saya sekolah itu harganya 27 juta, ya, 1 tas. Sekarang sudah 54 juta. Ya, macam-macam, ada 20 macam, ada untuk ukir, ada untuk potong ikan, ya, ada potong itu segala macam. Tapi saya tidak bawa semua. Ya, tadi terlalu berat. Takutnya nanti dipikir saya kurang jaga lapangannya. Ini belum saya mulai sampai selesai aja kita ya, maaf ya. Ini memang pelajaran supaya aku merasa enak, ya, memasak itu tadi sebenarnya. Jangan sama sekali membuat gado-gado, kemudian nanti direbus bersamaan, kemudian mendidih, dibuang airnya. Padahal itu airnya tadi yang perlu saya minum. Kemudian sampahnya kita makan. Jadi yang benar tadi kita angkat, setelah dia mendidih, 1 menit kurang itu diangkat, berbunyi dan kerupuk, airnya tetap tidak apa-apa, ya. Kemudian nanti waktu sudah diangkat, tiriskan, siram dengan air es dingin. Coba lihat, percaya atau tidak percaya, sholat juga percaya, benar atau tidak. Nanti ketika anda makan, dia katanya, dipikir orang itu mentah, itu usah mentah, padahal enggak, itu mentah, itu enak dimakan, ya. Bisa dimengerti? Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum saya demo memasak? Jadi yang masalah gado-gado tadi, kalau misalnya masaknya sebentar, apa nggak sih? Nah, bakteri yang ada di sayurnya itu gimana? Bakteri yang ada di sayurnya. Makanya, oke, saya mau jelaskan sedikit. Penyakit itu ada 2 makanan. Ada penyakit E. coli, ya kan? Ada penyakit salmonella. E. coli itu dari sayur yang tidak dicuci bersih, ya. Kalau antum tidak dicuci bersih, kita akan mengakibatkan kena penyakit namanya E. coli. Ya, E garis kemudian coli, ya. Itu penyakit di sayuran. Kemudian salmonella itu biasanya dari ayam, dari telur yang tidak dimasak sebenarnya. Tapi tadi saya bilang, kalau rebuskan betul-betul panas, ya, antum rebus ini, telur itu akan bebas dari itu. Ya, makanya
ketika kita pecahkan telur, cuci tangan, jangan didiamkan. Inilah nanti pengaruhnya ketika kita tidak cuci tangan. Makanya saya bilang jadi chef itu ya itu tadi, pakai celemek, ya kan, pakai baju dapur, jangan yang baju ini pakai itu tadi ketemu tamu, aduh gimana, selamat siang, baju dapur dipakai, ya. Itu harus bersih antara tamu dengan baju dapur. Kita pakai celemekan. Paling tidak kalau kita punya celemekan, cuci 2 hari sekali kalau di rumah, ya. Kalau bisa ya 1 hari sekali pakai, 1 hari sekali pakai, karena kotor. Makanya ketika saya kotor, saya bisa kalau tanpa sebet, ya, karena ini bersih, ya. Saya tidak pakai untuk kali ini yang tidak bersih. Saya higienis, ya. Jadi celemek inilah kita menahan panas kadang-kadang jika kita pegang panci. Ini kita bisa pegang panci, panasnya kita langsung, ya. Ini akan meredam panasnya. Atau pakai sebet tangan. Biasanya kalau chef itu di sini. Ini sendok biasanya yang kecil 10, kemudian yang panjang, yang besar itu 10. Jadi untuk nyawa makanan, sambil nyawa makanan kita itu. Jadi itulah tadi saya bilang. Gunanya ada seperti ini, bisa simpan rokok juga ya. Maksudnya kalau saya rokok. Ini penjelasan itu puas, sudah cukup. Ya, ada lagi yang lain? Ada yang bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya tentang kalau sekarang yang sering kita temui di kampus-kampus di Unjil kalau di sini itu banyak masakan seperti gorengan, sambal goreng itu bagus nggak? Terima kasih. Saya jujurnya saya bilang saya orang masak, ya. Bagi saya yang nggak enak nggak enak. Bagi saya kalau dia bilang kayak kemarin tadi malam itu disuguhi teman. Ini rasanya antum beli sate pakai ini ya saya bilang, pakai penyedap. Memang rasanya beda. Di lidah yang nggak pernah, yang jarang sekali kita pakai penyedap. Ketika kita merasakan itu, khususnya saya bukan penggemar kopi. Dari malam itu dikasih kopi terus kasih makanan itu. Rasanya beda di antara kopi itu. Jadi di lidah ini kayak ganggu rasanya, penyedapnya. Jadi penggorengan yang goreng-gorengan kilo apa segala macam, saya bilang ya tidak sehat. Tapi makan di rumah, ya gorengan itu tidak sehat. Tapi apa boleh buat? Saya tidak melarang seperti itu ya. Dimana antum sendiri yang bisa menentukan itu tadi. Ya. Kemudian sari manis itu kalau melihat ya, sari manis yang bukan, ya seperti apa Ajinomoto, kristal kan, itu kalah sagu. Kalau orang narkoba itu kalah sagu. Kalau sagu itu 3 hari tidak bisa tidur, ya kan? Yang pertama ini tidak bisa tidur 3 hari sampai matanya kecelek gitu. Kemudian yang ini puyengnya nanti kalau tiap hari kita konsumsi, kita bisa pening kepala, ya. Bisa pening kepala kita. Jadi harus dihindari. Paling tidak kita menghindari. Jangan pernah lagi memakai seperti itu karena mereka tambah hasanah bumbu-bumbu yang lain. Di Indonesia mungkin kurang aware dengan bumbu-bumbu herbal. Satu contoh daun ketumbar. Kemudian kan ada dijual sekarang kalau ikan lagi daun mint itu bisa dibuat. Antum bawa ambil 5 batang, kemudian patahin, masukin ke dalam gelas, siram dengan air yang panas dulu. Jadi apa? Teh mint herbal. Ya. Sama dengan madu nanti dimasukin ke madu. Tidak antum ada kesempatan nanti ke Belanda, ini di Amsterdam dan sekitarnya seluruhnya. Itu rata-rata coffee shopnya itu membuat semacam menu teh dari daun mint. Ya, kemudian gulanya madu, bukan gula, tapi gulanya madu. Kalau saya di sini saya pakai madu rasa itu, rasa jeruk gitu. 1 saset, kemudian gelasnya itu potong, patahin, siram dengan air panas, jadi teh mint. Daun ketumbar kita jarang, cuma bibitnya apa bumbunya saja kita pakai untuk apa? Untuk bumbu. Padahal daun ketumbar itu kalau antum makan bakso, kalau 2 batang itu di atas nikmatnya kalau bilang. Nanti juga kalau masak jangan pernah pakai garnish. Pakai garnish biasanya potong di sini timun, ya kan? Ada tomat, gitu, ada daun kemangi. Kalau saya nggak pernah makan, kenapa? Takutnya ini sudah terkontaminasi dengan orang yang sebelumnya. Karena orang sebelumnya kadang-kadang nggak makan dan yang menjual yang kurang ajar lagi. Itu dicuci sebentar, dimasukin lagi di situ, pasang untuk kita. Ya, enak kan? Kalau saya nggak mau saya makan, kecuali timunnya dihancurin, dia diajar,
pancake-nya isinya buahnya betul-betul asli, ya buah pisang, buah nanas, atau langsung olesin durian di atasnya, di dalamnya, digulung atau dilipat ya. Jadi dimakan sesuai dengan kesukaan aku ya. Ini yang seperti ini toppingnya mana? Ini agak encer. Kalau di sana kita biasa buat sendiri ya. Kemudian fasilitas juga betul-betul hebat, bagus. Ini agak encer, ketika menghias nanti agak encer ya. Kemudian susu kondensnya juga agak encer ya. Tidak seperti kalau di sana bisa titik segala macam, itu tinggal betul-betul titik ya. Kalau misalkan panjang dia tidak leleh ya. Jadi hiasannya nanti mungkin ada yang sedikit rusak, mohon maaf. Asal yang penting antum bisa tahu bagaimana kreasi saya. Tidak seluruhnya antum silakan berkreasi. Hanya di sini saya memberikan contoh apa yang gampang didapat. Ya, seperti satu contoh kita bisa jeruk seperti ini. Jeruk ini di Kalimantan dibilang jeruk Pontianak. Di sini jeruk Medan atau jeruk Malang. Ya. Kalau antum beli sankis terlalu mahal. Ini akan jadikan sari manisnya nanti. Sari manis untuk pancake-nya. Jadi tanpa ada yang seperti tadi bubuk apa ya kristal tadi. Ya, kenapa? Itu bisa mengakibatkan radang tenggorokan. Ya. Tuh, jadi kita pakai jeruk ini. Ya, ada asam-asam kenyutnya. Tanpa biji tapi ampasnya kita ambil. Ya. Kemudian strawberry ini hanya di atasnya saja menghias. Kalau antum mau silakan antum isi apa gimana. Ini pisang sama nanas sebagai selingan, sebagai variasi bahwasanya kita bisa membuat masakan handmade ya. Kita akan coba ya, teman-teman antum di sini ya yang akan berdemo nanti boleh dicoba berapa orang, lebih berapa grup membuat dua menu, satunya untuk pisang, satunya untuk nanas. Nanti ditaruh di atas meja, berapa orang bisa mencoba walaupun hanya sepotong ya. Oke, kita coba ya, mudah-mudahan walaupun saya tidak maksimal tapi mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan sharing ilmu saya dan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada. Ya, kita buat pancake ya, kita demo pancake, kemudian nanti kita taruh di atas meja dengan variasi hiasan masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa maksimal dan buatkan. Itu untuk diminum ya. Susunya untuk diminum ya. Enak juga ya sarapan. Tengok di layar, tengok di layar. Belum lagi. Jadi timbang dulu.
Saya pakai di sini sekedar demo, nanti boleh pakai di 2 kali kan, untuk dengan 1 telur ya. Kalau mau kelihatan lebih enak silahkan pakai ini. Saya pakai 200 gram atau 250 atau 300 dengan 1 telur terserah. Dan teman saya memberikan contoh di sini bahwasanya pancake itu melihat kelenturan daripada seperti kita membuat krepes ya, hidangan untuk krepes itu kan yang krepes. Tapi kita pakai ini hari ini pakai ini teflon ya, teflon ini. Jangan pernah digores dengan besi. Kalau antum gores dengan besi, hilang mahalnya. Ya, tidak akan lengket lagi. Dan kalau mencuci, jangan pernah mencuci pakai yang besinya itu, yang kawat besi. Cuci dengan air bersih, dengan sabun, dengan yang apa busa yang bagus saja, jangan diapa-apakan. Dan jangan pernah memakai untuk memasak sambal. Ketika antum masak sambal, antum masak yang lain tidak berbau sambal. Ya, ini khusus untuk membuat seperti pancake atau kue-kue yang lain. Jangan pernah memasak sambal, ya. Atau saus-saus, misalkan membuat saus tiram, ya segala macam itu boleh. Dan jangan pernah tergores. Ini harganya lumayan mahal. Ya, tapi saya sampai sekarang punya alat-alat dapur di rumah itu tidak pernah rusak. Hari ini sampai detik ini magic jar saya yang 3 tahun saya bawa masih bagus. Masih terawat rapi ya. Saya orangnya memang pertama saya romantis, yang kedua jangan pernah lagi pakai plastik itu bunga yang ada di depan ini ya. Di kantor putri saya sudah saya buang, ini berhala ini. Antum banyak bunga di depan, antum putri semua, buat apa vas bunga? Ya kan belikan vas bunga, kasih air, betul? Taruhin bunga mawar, taruhin bunga bougainville, potongan-potongannya saya kasih air, karena ada batangannya. Kan ada yang dinyangkut di pohon sawit itu, dan seperti pakis itu. Jadi kan pinggirannya elok jadi, ya. Jangan plastik cengkeh, plastik itu mau saya buang di depan saja supaya itu kayak rumah. Ya, saya tadi saja saya bilang. Di kantor putri itu di depan kiainya saya buang. Ya, di kerjaan saya sakit tiap pagi, bangun pagi setengah 4. Di kerjaan itu mulai setengah 6. Jadi masuk dapur, kemudian ambil vas bunga, buang, kemudian saya isi mesin-mesin 7 oven yang giginya di atas saya ya. Kemudian cuci tempat cuci piring itu dijelaskan itu mesinnya itu 2 besar, jadi masuk ke dalam sudah bersih semua. Ambil vas bunga, sudah selesai, saya langsung pasang vas bunganya, ambil bunga-bunga. Ini plastik di kantong potong itu punya kedua. Betul. Makanya tadi saya bilang, belikan vas bunga yang besar, kasihkan itu seperti dia. Kalau antum mau belajar, ayo botol 7, saya kasih dia. Putri-putrinya ustazah-ustazahnya saya pakai biasa seperti itu. Ya, lebih enak, lebih cantik. Ya, ini ditaruh di dalam ini, kemudian nanti di luar, taruh lagi di depan. Bunganya itu aja. Yang nggak ada keindahan. Ini Allah hanya minum, bagi pun jamaah kata itu ya. Jadi antum itu indah, antum itu cantik ya. Jadi jangan seperti itu. Ini ada hubungannya, memasak dengan itu ada hubungannya. Jadi memasak itu adalah seni ya. Memasak nanti mendekor di piringnya segala macam. My inspiration is Jamie Oliver ya. Not Ramsey Gordon. I like Jamie Oliver. I love it. I met him maybe 3 times, 4 times ya, in Denmark. Ya, face to face, we have been talking each other. Ya, jadi itu semua ini kesannya sebagai mungkin masak seperti itu beri bunga. Sangkut pautnya ada. Ketika di atas meja jangan pakai bunga biru, pakai bunga yang ini kan besar berapa puluh hektar ya bunga ini misalnya. Bunganya banyak tuh. Bunga kangkung bisa tak? Bisa. Pernah lihat bunga kangkung? Iya, kasihkan air, kemudian batangnya ini. Seni merangkai bunga itu ya Allah jaga diri ya. Kita orang Islam masa tidak secantik yang berdiri di sini, yang duduk di sini, yang gagah-gagah di sini. Ya, saya orangnya juga saya orang romantis ya. Ketika saya mau ajak istri makan, saya buatkan spesial
to be analyzed together. Ya. Wow, nah, sedikit pakai lilin ini benar. Ya orang-orang Eropa itu suka sekali pakai lilin. Lilinnya macam-macam. Jadi makan lebat ya saya hias. Ketika istri ulang tahun saya berikan sesuatu yang betul-betul tidak ini. Ya, bukan hanya ciuman sayang bukan. Ya. Tapi itu betul-betul. Ya. Kita belajar menjadi tadi belajar menjadi seperti Nabi Muhammad mesra sekali dengan istri beliau. Itu yang saya cari. Ya, jadi jangan nanti pacaran marah-marah, mau komunikasi. Lu mau ke sana, mau ngomong gua enggak? Dan saya katakan. Ya. Jadi itu tadi. Ini 200 gram yang saya pakai ya. Ini 200 gram. Kemudian telur satu telur. Pakai susu, kemudian pakai perasan jeruk. Satu perasan jeruk. Kalau nggak punya perasan, pakai apa? Pakai tangan pun boleh. Ya, pegang betul-betul. Bijinya supaya jangan jatuh. Ya, asal bersih tangannya. Ya, nih. Kau pakai jeruk? Iya, pakai jeruk. Sari manisnya saya mau pakai jeruk. Boleh pakai daun pandan? Boleh. Ya, tidak melarang. Itu silahkan bervariasi. Ampasnya dibuang nggak? Enggak. Biarin dia masuk ke dalam. Nggak ada masalah. Biar dia menyatu di dalam. Jangan lupa selalu cuci tangan kalau habis pakai. Yang di depan sini aja. Nah, biar mbak. Biar nanti pakai sambil ini ngomongin. Garam secukupnya, jangan terlalu asin, jangan juga terlalu banyak. Ya. Garam secukupnya seperti ini. Sambil lewat gitu ya, kayak orang banji itu sambil lewat gitu. Ngerti maksudnya? Ya. Ini saya kasih contoh, kelihatan lebih tapi oke lah. Ya, nih lihat lewatnya. Bukan banyak seperti ini ya, lihat. Gak banyak, ini kebanyakan. Ini seperti yang sakit jemput aja, nih. Ini seperti ini, lewat. Ah, ya oke. Ahad jam 1. Pakai gula? Enggak. Saya mau pakai, jangan pakai gula. Karena nanti di buahnya itu, di buah itulah yang nanti akan jangan itu lapis di dalamnya bisa ketenangan. Ya. Terus saya ingatkan, ketika kita mau motong, ada dampar itu yang tatakan yang tipis, ya. Kita tatakan yang tipis, kemudian kita pasang. Mungkin antum semua mau motong di tengah, ya. Banyak yang mau motong di tengah. Pisaunya mungkin bukan seperti ini, tapi ketika kita memotong susah. Satu contoh ini, pisaunya hampir seimbang dengan pegangan. Ketika kita memotong, ya. Susah ini memotong, ya. Jadi inginnya kita memotong seperti yang pisau ini, dia tegak besar, ya. Ini kita motong pegangan seperti ini, ya. Pegang, ada jarak di antara kuku ini kita tutup, jangan dibuka, ya. Tapi ini ditutup, kita jalan. Nah, seperti ini. Ini daun nih, ya. Marian. Daun. Pindah ke depan. Ah, dari depan.
Awas Kamil. Memotong ini di bawahnya kasih air sedikit. Kalau antum ada serbet kasih basah sedikit, biar dia basah. Kemudian kita taruh di bawahnya supaya apa? Tidak bisa, tidak licin ketika kita memotong. Bisa dipahami? Kemudian saya mau potong ya. Kita memotong pelan, ya. Ini kalau di tempat saya kerja, saya bisa pompa meja. Makin tinggi, makin enak kita potong. Ya, potongnya seperti enak kan? Kalau badan seperti begini, apalagi orang tingginya mungkin seperti lebih dari saya, susah. Jangan pernah memotong begini, jangan pernah memotong begini. Jadi orang ada yang begitu motong. Ya. Luruskan badan dengan tempat kita potong. Satu contoh, gitu ya. Ini motong pelan, didorong pelan. Nah. Kalau mau cepat, nah. Jadi, ya. Kalau mau miring motongnya bisa. Jadi didorong, dorong, ya, turun, naik, ya, turun, naik. Ya. Pisau yang bagus itu ada di Ace di sini. Yang nggak terlalu mahal di Ace. Itu kalau nggak salah seperti ini juga harganya, cuman nggak terlalu mahal, tapi bagus pisaunya. Dan jangan pernah diasah dengan batu alam. Dia biasanya diasah dengan gerindra, namanya Crisbo itu. Pisau Crisbo itu bagus. Ini mohon maaf saya kurang karena jadi nunduk saya. Ya. Harusnya kalau saya di tempat kerja saya pompa, jadi saya mau motongnya di enak. Ya. Jadi antum gini. Dan jangan pernah taruh di tengah tatakannya. Ini seperti itu. Nggak ada masalah. Kenapa saya pasang di sini? Supaya jarak saya motong ini kan kosong. Bak sampah di bawah harus ada. Ya, jadi enak. Ini motong, kita tinggal mau cepat gimana? Nah, mau diapain, mau ditinggal juga gitu. Ya, jadi enak. Mau besar, mau kecil, terserah. Ya, ini pisau, ya ini tadi tajamnya. Kalau cuma diasah sekali aja udah tajam sekali. Ya, ini buatan Jerman. Ya. Ada Victorino, kalau nggak salah di K waktu itu di Permat. Yang Victorino itu harganya 1 juta. Gitu. Kita berbagi kalau memotong. Cara memotong itu tadi banyak. Ada yang besar. Kalau daun bawang di Indonesia paling bulan, ya kan? Daun bawang pre, ya kan bisa panjang, potong panjang, kemudian ditekan, kemudian nanti bisa pasang kecil-kecil, kayak memanjang seperti apa tusuk gigi loh. Iya benar-benar. Ya seperti wortel, memanjang, bisa dadu, segala macam miring, segala macam. Jangan kita mengikuti orang yang pinggir jalan, potongannya seenak perutnya dewe kayak gitu. Ya, jadi kita betul-betul ini memotong. Oke, sekedar ilmu. Nah, kemudian yang kedua, Pindahkan baskom depan dulu. Pindahkan baskom. garam sudah, ya kan? Dekat. Kemudian ini yang kadang-kadang saya juga kadang-kadang nggak pasti. Susu ini, susu ultra, kadang-kadang saya kasih misalkan 400 ml, 300 ml. Bagi saya agak encer, jangan kekentalan, ya, dan jangan terlalu encer, ya, karena nanti semakin tipis di sini semakin bagus, ya. Metode yang saya berikan ini bisa dipakai untuk buat misalkan satu contoh, buat risoles, ya kan, buat lumpia, dan buat martabak Mesir. Ngerti maksudnya? Kulit ini antum bisa rubah tanpa jeruk. Misalkan pakai minyak goreng, kasih mentega sedikit, garam sedikit, jadi kulit lumpia. Satu metode bisa 3 macam antum buat. Mau buat lumpia, mau buat risoles, ataupun mau buat martabak Mesir. Martabak Mesir caranya ditaruh di tengah, kasih minyak sedikit, ya jangan banyak sampai dia muncul minyaknya sini. Jangan, sekali masak habis. Kita nggak terbuang minyaknya. Ngerti maksud saya? Ya. Yang hari ini kita bahas pancake, tapi ini kadang-kadang saya akhirnya ke sana gitu. Jadi ilmu ini mungkin nanti bisa cerna semua, oke? Udah satu lagi. Kebanyakan ilmu. Jangan lupa saya bilang, ketika kita mecahkan telur, cuci tangan antum. Telur ini juga bahaya, tadi yang saya bilang, E. coli dan salmonella. Sama juga. Cuci tangan dulu. Udah, pasang.
Pecan dulu dari dulu. Halo. Diaduk, dikocok sampai dia rata. Antum boleh pakai mixer, boleh pakai mixer. Ya, ini ada mixer sampai dia betul-betul rata. Sama susu, campuran susu. Yang tadi saya bilang pakai susu. Kadang-kadang saya kelewatan berapa gram, berapa mililiter. Ya, lebih baik jangan terlalu kental, jangan terlalu encer. Ya di tengah-tengah. Kenapa saya pakai jeruk tadi? Supaya nanti warna, kemudian aroma, kemudian rasa jeruknya muncul. Ya, nanti mau pakai daun suci boleh, boleh. Mau pakai daun pandan boleh. Ya, antum sendiri. Mau yang banyak, artinya hijaunya muncul. Mau agak sedikit, artinya agak-agak muncul sedikit daun sucinya dan atau daun pandan. Coba. Jangan terlalu banyak dulu, biar dia menyatu. Jangan menggumpal ya. Tepungnya jangan sampai menggumpal. Jadi betul-betul ya hanyut selalu. Silakan lihat. Nah, ini. Susunya sedikit-sedikit aja. Saya mohon piring kalau disiapin satu aja. Masing-masing ya, buat siapin ya. Kosong? Kosong? Bisa ikutin seperti ini. Jadi dia warnanya halus. Ya, jangan sampai menggumpal. Ya. Boleh. Kali ini
Tambah lagi Pak. Tambah lagi Pak. Tambah lagi. Dua mana? Mana nasi dari tempat ini? Nih, mana? Kita mau pasang ya? Ya, sekarang ya saya panaskan apinya biar panas, kemudian kecilkan bentuk kecil supaya masaknya juga enak, rata. Untuk boleh panas itu betul. Ya, kita pegang ini tidak ada masalah. Nanti ya kalau pemanasan ini kita pegang. Jadi maksudnya ini merebus ya, meredam kita panas. Kalau kadang-kadang ini saya pegang ini, saya biasanya ya serben ini karena dia agak sedikit basah ya, karena panas ini kita pegang ya, jadi hilang ini tadi. Kemudian jangan pakai kuas, bisa pakai tisu halus untuk diolesin di teflonnya. Jangan terlalu banyak minyak, jadi tidak enak kelihatannya. Tidak terlalu minyak ya, tidak elok ya. Meja tempat kerja harus bersih, jangan sampai kotor. Kemudian barang-barang yang tidak dipakai dipinggirkan. Kita jangan takut pegang, ya. Megang itu jangan takut ya. Kalau takut panas itu bukan dengan masak ya. Jangan pakai sipil, kalau pakai sipil boleh ya. Boleh kita pakai sipil, boleh sipil. Jadi ini yang meredam ya. Panas ya. Kalau panas pegang ya. Maaf, ini jadi betul-betul seperti merebus. Jangan pernah dibalik ya. Bentiknya jangan pernah dibalik. Pakai tisu dulu. Mengolah siap-siap pada pakai tisu. Seperti ini ya. Antum boleh, ini masih tebal ya. Biasanya yang pertama kita sebagai ini coba pelan-pelan. Kadang-kadang masih tebal. Kalau menurut saya ini masih tebal ya. Biasanya bisa dilipat seperti ini, bisa dilipat. Tapi ini masih tebal ya. Ini kalau mau dipakai seperti ini ya bisa ya. Pisang jangan dibuka seperti ini, nanti dimasukkan sampai ujungnya. Potong ujungnya biar terlihat elok kalau mau menghidangkan ke orang ya. Saya biasanya kalau ada tamu bagi saya adalah VIP di rumah saya dimanapun. Ini anak saya kalau dia ngundang temannya 15 orang dalam waktu 15 menit saya bisa jadi 15.
Karena di rumah itu ada 6 kompor listrik, kita tinggal pencet 6 teflon berdiri di depan ya. Bulan kita gulung atau bisa dilipat ya. Dilipat pun bisa seperti dilipat seperti ini boleh. Seperti antum melipat apa namanya? Melipat risoles ya. Ya, seperti ini. Jadi bisa dilipat, taruh seperti ini ya. Kemudian boleh dihias. Boleh dihias seperti ini. Pisangnya bro, berapa? Coba tak varian. Kalau di Eropa bisa blueberry, strawberry, bisa bisa blueberry, blackberry, macam-macam. Banyak kali cuma menarik aja. Ketebalan dari gitu. Lagi kalau banyak kebesaran benaran. Apinya kecil. Jangan pakai api besar. Ya. Gagal. Ya hiasannya kurang begitu elok karena ini terlalu encer. Kalau kita di Eropa itu enak betul. Kemudian dari susu ini juga ada tempatnya. Ya. Jadi
Ya. Ini pancake rasa pisang. Silakan yang mencoba pancake ya. Dan masukin di sini. Kemudian dari admin loh, satu orang kita. Siapa? Ayo, maju ke depan. Ayo. Satu, coba satu. Saya minta komentarnya. Satu. Gak apa-apa, langsung dicoba. Lambat. Aku bukannya naik. Dari aku saya cuma mau coba, Ayo. Lagi satu orang. Ayo, silakan. Ayo, maju. Jangan maju. Abang, Pip. Di sini bisa. Ya, terus coba. Saya pakai rasa pisang, nanas pun hampir sama nih. Mau digulung, mau dilipat, silakan. Ya, kita banyak cara. Kalau tadi saya bilang, kental kayaknya. Biasanya kalau coklat sana itu agak kental. Berikan saya dulu. Ya, biasa. Silakan. Ini jangan terlalu kecil. Ya. Kalau orang Islam itu menyuguhkan jangan terlalu pasti. Ini besar gitu, panjang, enak kelihatan, dan elok kelihatan. Ya. Dan jangan pernah pakai ini. Ya. Oke, siap.